terkait dengan jenazah yang atas nama Nofriansah Joshua Huta Barat. Apa metode apa yang Anda lakukan ketika itu? Kami melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dari pihak penyidik, yaitu untuk dilakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam atau otopsi. Pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Betul. Spesifiknya apa yang Anda temukan? Pada pemeriksaan luar, kami menemukan satu orang jenazah laki-laki, kemudian masih berpakaian, menggunakan satu helai kaos lengan pendek berwarna putih dalam kondisi berlumuran darah, kemudian satu helai celana panjang bahan jeans berwarna biru. Kemudian setelah kami bersihkan jenazahnya, kami menemukan adanya beberapa luka yang kami simpulkan sebagai luka tembak. Luka tembak. Apakah luka tembak itu dikatakan luka tembak masuk apa luka tembak keluar? Berdasarkan pemeriksaan dan karakteristik dan pola gambaran luka yang ada pada tubuh jenazah, kami mengidentifikasi adanya luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Betul. Boleh ahli jelaskan berapa luka tembak masuk yang ahli temukan? Yang saya temukan pada pemeriksaan, kami temukan adanya 7 buah luka tembak masuk serta 6 buah luka tembak keluar. Bisa dijelaskan di titik-titik mana saja? Baik, yang pertama dari atas ke bawah izin, kami menemukan satu luka tembak masuk di kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian di bibir bawah sisi kiri, kemudian di puncak bahu kanan, kemudian di dada sisi kanan, di pergelangan tangan kiri sisi belakang, serta di kelopak bawah mata kanan, dan terakhir di jari manis tangan kiri untuk luka tembak masuk. Luka tembak masuk semua itu ya? Betul. Jadi dari belakang, kepala, Ya, kepala, bibir, dada, kiri kanan, dada sisi kanan, terus puncak bahu kanan, terus pergelangan tangan kiri, terus dan jari manis tangan kiri. Betul. Kalau luka tembak keluar? Luka tembak keluar kami temukan di puncak hidung, kemudian di leher sisi kanan, di lengan atas kanan sisi luar, di pergelangan tangan kiri sisi depan, serta di jari manis tangan kiri tapi sisi dalam. Jadi 6 ya? Betul. Yang satunya itu yang tidak tembus itu yang mana? Yang kami temukan bersarang ada di dada. Di dada kanan ini yang di sini ya? Dada sisi kanan, iya. Dada sisi kanan. Bersarang itu artinya ditemukan proyektil atau tidak? Ya, kami temukan satu buah proyektil anak peluru pada saat pemeriksaan otopsinya di rongga dada. Oke. Itu dalam melakukan otopsi, apakah menggunakan alat bantu untuk mengetahui bahwa ini adalah luka masuk, tembus, keluar, atau tidak? Alat bantu yang kami pakai alat ukur, biasanya untuk mengukur lukanya kami pakai alat ukur. Alat ukur. Itu maksudnya kalau hasilnya itu bagaimana? Bisa ahli jelaskan? Bagaimana, Pak? Hasilnya. Setelah hasil dari setelah pengukuran luka itu bagaimana itu? Kalau untuk menilai luka tembak, kami menggunakan alat ukur. Tolong dihentikan sebentar karena belum tersambung.
Cek, apa suara terdengar? Apa suara terdengar? Saudara Eliezer masih bisa mengikuti? Saudara, Oke, silakan dilanjutkan, saudara penuntut umum. Terima kasih, Bapak Ketua Majelis. Saudari ahli, tadi saudara ahli sudah menjelaskan terkait dengan luka tembak masuk 7, luka tembak keluar 6, dan 1 bersarang peluru. Apakah ahli juga bisa mengetahui bahwa luka tembak masuk itu sumber pelurunya, ukuran sumber pelurunya tahu? Kalau itu bukan kewenangan Bukan dari kewenangan kami. ahli ya. Terkait dengan luka tembak yang masuk yang 7, apakah luka tembak masuk yang 7 ini adalah bagian yang mematikan? Bisa ahli jelaskan? Dari 7 buah luka tembak masuk yang kami temukan, ada 2 yang bersifat fatal atau Sifat fatal. dapat menimbulkan kematian, yaitu luka tembak pada dada sisi kanan. Dada sisi kanan, Betul. luka tembak pada dada sisi kanan. Yang kedua, Luka tembak masuk yang ditemukan pada kepala bagian belakang sisi kiri. kepala bagian sisi kiri. Apakah saudara ahli bisa mengidentifikasi korban itu setelah saksi periksa
matinya kapan? Kalau perkiraan waktu kematian, kami perkirakan berdasarkan ilmu tanatologi Ya, Pak Jaksa. Jadi berdasarkan keilmuan itu kami menemukan korban meninggal antara 2 sampai 6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. jadi korban itu diperkirakan menurut ilmu panatologi antara 2 sampai 6 jam sebelum saudara ahli Pemeriksaan. lakukan pemeriksaan. Betul. Pada saat melakukan pemeriksaan, apakah dilakukan bedah juga? Betul, setelah pemeriksaan luar kami lanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau bedah mayat. Bedah mayat ya. Pada saat Anda melakukan bedah mayat, apakah organ-organ yang melalui peluru atau proyektil tersebut apa? Atau misalnya bisa nggak ahli gambarkan biar jelas? Ya, baik. Berdasarkan memang keilmuan kami untuk menilai saluran luka atau saluran atau lintasan anak peluru masuk ke Lintasan anak dalam peluru, tubuh betul. ya, dari kepala bagian belakang itu dia menembus rongga kepala mengenai tulang tengkorak, kemudian mengenai otak, kemudian dia keluar pada atap tulang tengkorak dan keluar di daerah hidung. Keluar di daerah hidung. Betul. Kemudian untuk luka tembak yang kedua di bibir bagian bawah sisi kiri, itu salurannya kami periksa mengenai bibir bawah sisi kiri, masuk mengenai rahang bawah sisi kanan, kemudian mematahkan tulang rahang dan keluar di leher sisi kanan. Oke. Kemudian berikutnya ada di puncak bahu kanan sebagai luka tembak masuk, itu kami telusuri lintasan anak pelurunya keluar pada lengan bawah kanan lengan atas kanan sisi luar. Sisi luar. Betul. Kemudian luka tembak masuk yang pada dada sisi kanan itu mengenai iga ketiga keempat kanan depan, kemudian menembus rongga dada dan merobek organ paru. Kemudian dia bersarang pada iga ke-8 kanan belakang. Kemudian luka tembak yang ada pada pergelangan tangan kiri sisi belakang itu kami telusuri, dia keluar di bagian depannya. Bagian depannya. Kemudian luka tembak masuk yang pada kelopak bawah mata kanan sisi luar, dia keluar di bagian dalam dari kelopak bawah mata kanan. Kemudian yang terakhir luka tembak masuk pada jari manis tangan kiri, masuk dari sisi dalam keluar pada sisi keluarnya. Itu. Apakah luka tembak masuk ini ahli juga menghitung derajat kemiringan atau apa namanya perkenaannya, menghitung juga? Kalau kami dari forensik kedokteran forensik menilainya adalah sudut masuknya anak peluru Sudut terhadap masuk. permukaan kulit, betul. Betul ya. Kalau sudut masuknya anak peluru yang di otak itu tahu kemiringannya berapa derajat atau apa? Kalau berdasarkan perhitungan kami sesuai dengan karakteristik luka dan klaim lecet yang ditemukan pada luka, itu masuknya tegak lurus atau 90 derajat. 90 derajat. Bisa nggak di 90 derajat ahli gambarkan atau ilustrasikan posisi ketika dia ditembak, apakah pada saat berdiri, duduk atau tertidur? Kalau posisi kami tidak bisa. Tidak sampai ke situ. Tapi hanya bisa menjelaskan bahwa perkenaan tembakan itu dari alurnya itu kelihatan 90 derajat betul, gitu ya. yang di kulit, betul. Yang di kulit itu ya. Terus kalau di dada? Kalau di dada berdasarkan karakteristik pola lukanya itu juga 90 derajat. 90 derajat ya. Oke.